Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Yang selanjutnya adalah beberapa hal yang wajib diperhatikan agar produk-produk yang kita buat berkualitas, kemudian target produksi tercapai, dan umur produk panjang. Memungkinkan setiap perusahaan mengambil langkah-langkah strategis agar proses manufaktur tersebut dapat berlangsung dengan lancar. Ada beberapa hal, mulai dari input, proses, sampai dengan output, mulai dari bahan masuk, dilakukan sebuah aktivitas, kemudian menghasilkan barang setengah jadi maupun barang jadi. Kita sering mengenal dengan 5M. M yang pertama adalah material, M yang kedua adalah manusia, kemudian M yang ketiga adalah mesin, M yang berikutnya adalah money atau uang, kemudian M yang terakhir adalah metode. Sedikit kita akan mengupas salah satu strategi perusahaan manufaktur dalam memproduksi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Diawali dari M yang pertama, yaitu material. Pastikan bahwa bahan baku yang digunakan untuk sebuah aktivitas proses produksi manufaktur ini menggunakan bahan-bahan yang memang terpilih, bahan-bahan yang terukur, dan bahan-bahan yang tentunya berkualitas. Sehingga pada saat kita mengajukan informasi awal kepada pelanggan kita, menunjukkan prototipe yang kita desain, material yang kita gunakan, kemudian dilakukan adanya pembelian ulang ataupun diberikan informasi tersebut kepada perusahaan yang lain, maka di tempat kita kualitas yang kita buat pertama, material dengan spesifikasi tertentu sama dengan material yang kita gunakan pada periode-periode berikutnya atau lebih baik lagi. Yang kedua adalah mesin. Mesin-mesin yang digunakan untuk melakukan sebuah aktivitas produksi proses manufaktur, idealnya mesin-mesin yang sesuai dengan spesifikasi dari peruntukan pengerjaan proses produksi atau proses manufaktur. Dalam penggunaan mesin ini juga tentunya terdapat standarisasi kecepatan, kekuatan, kemudian daya tahan terhadap suhu dan seterusnya. Investasi mesin di awal ini akan terbayarkan manakala produk-produk yang dihasilkan ini bisa continue atau dapat adanya pembelian ulang. Mesin yang bagus ini mesin yang selalu terawat, baik pada saat belum digunakan maupun pada saat setelah digunakan. Dengan adanya perawatan yang kontinu, kemudian sesuai dengan jam aktivitas dilakukan penggantian onderdil ataupun komponen-komponen, itu tentunya pada saat melakukan produksi mesin tersebut selalu dalam kondisi yang prima. Karena manakala mesin tersebut melakukan sebuah aktivitas kerusakan dan berakibat pada sebuah proses manufaktur, hasil produksi akan rusak, ataupun pada saat dilakukan pengukuran mungkin ada beberapa komponen yang tidak sesuai dengan
ukuran yang seharusnya. Sehingga perusahaan-perusahaan yang sudah bagus tentunya akan menggunakan mesin-mesin yang memang berkualitas. Yang berikutnya adalah manusia. Tenaga terampil yang dibutuhkan untuk merawat mesin, operator mesin, kemudian yang berfungsi sebagai inspektor, quality control di situ, kemudian bagian desain, memang orang-orang pilihan, orang-orang terbaik yang fokus mempelajari di bidang tersebut, bukan operator-operator yang tidak menguasai. Sebagai contoh, pada saat produksi logam besi misalnya, dengan adanya operator-operator yang handal, yang memang menguasai di bidangnya, mulai dari kualitas, alat ukur dan seterusnya, operator tersebut menguasai. Pada saat produksi, operator tersebut dapat bisa memberikan perlakuan kepada hasil produk dengan sebaik mungkin, sesuai dengan standar yang seharusnya. Yang ada di sini adalah orang-orang pilihan, tidak hanya sekedar melihat dari sudut pandang biaya yang murah saja, tetapi juga diimbangi dengan kemampuan, loyalitas, kerjasama, tanggung jawab, kedisiplinan dari operator tersebut dalam mengawasi, dalam melakukan aktivitas produksi manufaktur, sehingga hasilnya juga akan bagus. Yang berikutnya adalah metode. Metode yang ada di sini, salah satu strategi dari perusahaan bagaimana sebuah proses dengan bahan baku yang sama akan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Salah satu yang mempengaruhi adalah metode atau sistematika proses urutan produksi. Salah satu strateginya adalah bagaimana sebuah perusahaan tersebut bisa menyusun rencana produksi dengan baik yang sudah disesuaikan antara tenaga kerja, material, dan mesin yang digunakan. Metode yang ada di sini tentunya selalu berkembang dengan adanya transformasi teknologi. Perusahaan dapat belajar kepada perusahaan lain yang lebih besar, yang tentunya produk-produk dihasilkan lebih berkualitas. Metode itu seharusnya menjadi salah satu benchmark atau tolak ukur oleh sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut minimal sama atau menyamai perusahaan tersebut dengan cara amati, tiru, kemudian modifikasi. Proses yang pertama adalah proses mengamati. Bagaimana sebuah strategi perusahaan ini mengamati perusahaan lain yang dianggap lebih bagus, baik mutu prosesnya maupun hasil produksinya. Setelah diamati, proses tersebut menjadi benchmark atau ukuran patok duga terbaik buat perusahaan, kemudian ditiru. Kita mencoba memperbaiki proses-proses yang sudah dilakukan dalam sebuah proses manufaktur, meniru perusahaan yang sudah bagus, yang sudah baik. Setelah ditiru prosesnya di situ, kemudian harus adanya perbaikan. Karena dengan kualifikasi produk yang sama, kemungkinan produk yang lain bisa lebih laku, bisa lebih membuka pasar, lebih banyak terjual, diminati masyarakat, diminati konsumen, dan seterusnya. Sehingga kita perlu adanya modifikasi agar lari kita, perusahaan ini juga sama dengan perusahaan yang lain yang bagus atau bisa lebih baik lagi. Dengan cara memodifikasi, tentunya melewati lembaga penelitian dan pengembangan, baik itu dimodifikasi dari hulunya
mulai dari materialnya sampai dengan modifikasi di bagian hilir, bagaimana produk tersebut dikemas kemudian didistribusikan dalam bentuk yang berbeda atau lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir adalah money. Di situ pembiayaan atau uang yang digunakan, kos yang dibutuhkan tentunya tinggi. Perusahaan-perusahaan yang bagus dapat mengambil sebuah proses manufaktur ini dengan biaya yang rendah sehemat-hematnya, tetapi bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang bagus. Sehingga memang ada pemikiran bagaimana mengkolaborasi 5 hal tersebut: materialnya, kemudian manusianya, kemudian mesinnya, kemudian metodologinya, kemudian money-nya, uangnya. Dengan kolaborasi yang seperti itu, salah satu strategi bagaimana sebuah perusahaan manufaktur tersebut bisa eksis dan mempunyai umur produk yang panjang. Lebih-lebih perusahaan tersebut dapat membuat sebuah cabang-cabang yang lain di tempat yang lain atau usaha-usaha dengan produk-produk yang lain. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita sudah mempelajari pengantar proses manufaktur, kemudian materi kita yang kedua ini adalah bagaimana menerapkan standar minimal dengan menggunakan metode 5M. Semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.